Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Manchester City versus Wolves, penalti Sterling menangkan The Citizen. Bermain di Etihad Stadium, gol tunggal kemenangan City dicetak oleh Raheem Sterling dari titik penalti di menit ke-66. Usai jauh, Moutinho menyentuh bola dengan tangannya di kotak terlarang. Hasil ini memantapkan posisi skuad asuhan Pep Guardiola itu di puncak klasemen sementara dengan 38 poin, sementara Wolves tertahan di peringkat ke-8 dengan 21 poin. Chelsea versus Leeds United, The Blues menang 3-2. Bermain di Stamford Bridge, Chelsea versus Leeds United berjalan ketat. Tuan rumah sempat tertinggal lebih dulu lewat penalti Rafinha di menit ke-28. Rafinha with a little hesitation. Mason Mount menyamakan kedudukan di menit ke-42 dan menutup babak pertama dengan skor 1-1. The cross is coming low and it's swept into the back of the net. Di babak kedua, Chelsea sempat memimpin lewat penalti Jorginho di menit ke-58. Struck goalwards and the ball is struck into the back of the net and George. Leeds bisa menyamakan lagi lewat gol Joe Gelhardt di menit ke-83. Roberts first time ball into the penalty area and Gelhardt. Di masa injury time, Chelsea mendapat penalti keduanya usai Rudiger dilanggar. Dan Jorginho bisa mencetak gol keduanya dari titik putih. Seraya memastikan kemenangan Chelsea dengan skor 3-2. Picks his spot and drives it into the other corner of the net and Chelsea it is. Kemenangan membuat Chelsea kini mengkoleksi 36 poin dan masih di peringkat ketiga klasemen Liga Inggris, sementara Leeds tertahan di peringkat ke-15 dengan 16 poin. Liverpool versus Villa, gol penalti Salah menangkan The Reds 1-0. Liverpool versus Villa tersaji di Stadion Anfield. Kedua tim bermain imbang tanpa gol di babak pertama. Tim tuan rumah memecah kebuntuan pada menit ke-67. Salah membobol gawang Villa melalui gol eksekusi 12 pas. Oh, it's a brilliant penalty. Liverpool menutup duel dengan kemenangan 1-0. Tambahan 3 angka membuat Liverpool tetap bertahan di posisi kedua dengan 37 poin. Sementara itu Villa tertahan di urutan ke-12 dengan 19 poin. Arsenal versus Southampton, Meriam London menang 3-0. Bertanding di Emirates Stadium, Arsenal memimpin 2-0 di babak pertama lewat gol Lacazette di menit ke-21. Dan Martin Odegaard di menit ke-27. Arsenal punya banyak peluang di babak kedua, namun cuma menambah 1 gol lewat Gabriel Magalhaes di menit ke-62. Kemenangan ini memutus hasil buruk yang didapatkan Arsenal dalam 2 pertandingan terakhir. Arsenal untuk sementara berada di posisi 6 klasemen Liga Inggris dengan 26 poin, sedangkan Southampton duduk di posisi ke-16 dengan 16 poin. Mereka cuma unggul 6 angka dari zona degradasi. Norwich City versus MU, Setan Merah menang 1-0 lewat penalti Ronaldo. Bertanding di Stadion Carrow Road, Manchester United sempat kesulitan menghadapi Norwich City. Babak pertama bahkan tuntas 0-0. Di babak kedua, MU akhirnya pecah telur. Ronaldo bikin gol lewat penalti usai dilanggar Max Aarons. Ronaldo! Skor 1-0 bertahan hingga laga bubar. Kemenangan membuat MU kembali ke peringkat 5 klasemen Liga Inggris dengan 27 poin, sementara Norwich tetap bertahan di dasar klasemen dengan baru mengumpulkan 10 poin. Venezia versus Juventus, Sinyonya tua diimbangi 1-1. Venezia versus Juventus berlangsung di Pierluigi Penzo. Sinyonya tua memimpin lebih dulu di babak pertama lewat gol Alvaro Morata. Strong ball in the middle.
Morata with the goal. Tak mau malu di hadapan publik sendiri, Venezia menekan di babak kedua. Gol penyeimbang kemudian didapat lewat tembakan Mattia Aramu di menit ke-55. Thought about the shot and then a wonderful effort from distance. Skor imbang 1-1 pun menghiasi pertandingan. Hasil ini membuat Juventus duduk di posisi ke-6 klasemen Liga Italia dengan 28 poin, sedangkan Venezia bercokol di peringkat ke-16 dengan 16 poin. Udinese versus Milan, Ibrahimovic selamatkan Rossoneri dari kekalahan. Pertandingan Udinese versus Milan berlangsung di Friuli Stadium. Kedua tim tampil terbuka sejak awal pertandingan. Tuan rumah mampu unggul terlebih dahulu di menit ke-17 lewat aksi Beto. Go in for the opener and still there for Beto. Setelah tertinggal, Milan mencoba mencari gol dan menguasai laga. Gol yang ditunggu-tunggu baru datang di injury time babak kedua berkat aksi Ibrahimovic. It's underneath it, Ibrahimovic! Di penghujung pertandingan, Udinese kehilangan Isak sukses karena mendapat kartu merah. Skor imbang 1-1 pun menghiasi pertandingan. Tambahan satu angka membawa Milan meraih 39 poin dan masih duduk di puncak klasemen sementara. Adapun Udinese tertahan di posisi ke-15 dengan 17 poin. Di pertandingan lainnya, Fiorentina menang 4-0 atas Salernitana. Hasil La Liga Jornada ke-17 hari ini. Espanyol menang 4-3 atas Levante, Alaves bermain imbang 1-1 dengan Getafe, Valencia menang 2-1 atas Elche, Bilbao kalah 0-1 dari Sevilla. Bayern versus Mainz comeback. Di Rotten menang 2-1. Laga Bayern versus Mainz berlangsung di Allianz Arena. Mainz mengejutkan tuan rumah berkat golnya di menit ke-22 lewat aksi Karim Onisiwo. He's done well to keep it, looking for Onisiwo! Bayern mampu comeback di babak kedua berkat aksi Kingsley Coman di menit ke-54. And here is Coman in space, Kingsley Coman! Dan Jamal Musiala di menit ke-74. That's really neatly done, brilliant! Skor 2-1 untuk kemenangan Bayern bertahan hingga laga tuntas. Tambahan 3 poin mengukuhkan posisi Bayern di puncak klasemen sementara dengan 37 poin. Sementara itu Mainz tertahan di urutan ke-8 dengan 21 poin. Cristiano Ronaldo sudah bobol 165 tim berbeda sepanjang karirnya. Cristiano Ronaldo menorehkan hal mengagumkan di laga Norwich versus Manchester United dalam lanjutan Liga Inggris 2021-2022 Minggu 12 Desember. Pemain berusia 36 tahun itu membuktikan diri sebagai salah satu pencetak gol terbaik dalam sejarah sepak bola. Mega bintang asal Portugal itu mencetak gol kemenangan The Red Devils saat tampil di Carrow Road. Menurut William Hill, dengan gol itu Ronaldo telah mencetak gol ke-165 tim berbeda. Dia sudah mencetak gol ke-120 klub dan 45 tim nasional. Tak cuma itu saja, Ronaldo juga menjadi pemain ketiga dalam sejarah MU yang mencetak gol bagi 3 pelatih berbeda dalam satu musim, yakni Ole Gunnar Solskjaer, Michael Carrick, dan Rangnick. Opta mencatat bahwa pemain MU terakhir yang melakukan itu adalah James Hansen dan Joe Spence pada 1926-1927. Victor Lindelof sempat kesulitan bernafas di laga Norwich versus MU. Victor Lindelof tak bisa bermain penuh saat Manchester United bertamu ke markas Norwich City. Ia ditarik keluar pada menit ke-74 karena mengalami masalah pernafasan. Di menit ke-70, Lindelof tampak mengalami masalah di bagian dada. Ralf Rangnick tak ingin mengambil resiko dan langsung menggantinya dengan Eric Bailly. Kabar baiknya, bek asal Swedia itu sepertinya tidak dalam kondisi serius. Setelah diganti, situasi Lindelof membaik. Menurut Rangnick, Lindelof akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa MU menang atas Norwich, Ralf Rangnick samai torehan yang tercipta pada 1903. Ralf Rangnick jalani laga kedua sebagai juru taktik Manchester United di ajang Liga Inggris melawan Norwich City Minggu 12 Desember. Kemenangan atas Norwich terasa spesial bagi Rangnick. Pasalnya, pria berusia 63 tahun tersebut sukses menyamai torehan
yang terjadi pada tahun 1903. Menurut data Optajo, Rangnick adalah pelatih MU kedua yang mencatatkan clean sheet atau nirbobol dalam 2 pertandingan pertama di ajang Liga. Ia menyamai torehan yang dibukukan Ernest Mangnal pada tahun 1903. Bikin merinding, seisi Anfield tepuk tangan untuk Steven Gerrard. Steven Gerrard menjalani laga spesial saat Liverpool menjamu Aston Villa dalam matchday ke-16 Liga Inggris 2021-2022 yang berlangsung pada Sabtu 11 Desember. Ini merupakan kali pertama Gerrard menyambangi markas Liverpool sebagai lawan. Meski datang sebagai nahkoda tim rival, Gerrard tetap disambut hangat oleh fans Liverpool. Ex-gelandang timnas Inggris itu memperoleh tepuk tangan meriah dari supporter ketika menampakkan diri di pinggir lapangan. Gerrard merespon sambutan penggemar Liverpool dengan balas memberikan tepuk tangan. Liverpool butuh penalti untuk menang atas Aston Villa, Jurgen Klopp tak peduli. Liverpool menang 1-0 atas Aston Villa dalam lanjutan Liga Inggris 2021-2022. Meski menang dari penalti Mohamed Salah, pelatih Liverpool Jurgen Klopp tetap menilai timnya layak meraih hasil positif. Tanding di Anfield, Liverpool sempat kesulitan melawan Villa. Tim tamu bahkan beberapa kali menciptakan kepanikan di pertahanan Liverpool. Klopp tidak menyangkal bahwa Liverpool sempat kehilangan gaya bermain di 15 menit terakhir. Akan tetapi Klopp menilai The Reds tampil lebih baik dari sang tamu di laga tersebut. Klopp meyakini Liverpool telah membuat Villa kesulitan untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya di laga tersebut. Dia pun sangat puas dengan umpan-umpan yang dilakukan oleh anak asuhnya untuk menciptakan peluang. Jorginho masih main dengan rasa sakit. Jorginho tampil penuh dan menyumbang 2 gol saat Chelsea mengalahkan Leeds United. Gelandang Italia itu main saat kondisi punggungnya belum membaik. Selepas menjadi pahlawan kemenangan Chelsea atas Leeds, Jorginho bicara soal kondisi punggungnya. Dia mengaku memberikan dorongan ekstra agar bisa tampil oke, meski kondisi kebugaran tidak 100%. Punggung saya tidak dalam kondisi terbaik, tetapi terkadang Anda perlu lebih mendorong diri sendiri untuk membantu tim. Itulah yang perlu saya lakukan. Sulit tetapi saya mendorong untuk membantu tim saya, kata Jorginho seperti dikutip dari BBC. Melimpahnya voucher hadiah penalti di pekan ke-16 Liga Inggris. Tercatat ada 6 penalti yang diberikan oleh wasit dalam laga hari pertama pekan ke-16 Liga Inggris tadi malam. Manchester City, Chelsea, Manchester United, Leeds United, Brentford, dan Liverpool menjadi 6 tim yang mendapatkan hadiah penalti pada pekan ini. Catatan itu tercatat masih kalah 1 kali lebih sedikit dari rekor penalti yang pernah terjadi dalam sehari penyelenggaraan Liga Inggris. Momen bersejarah itu pernah terjadi tepatnya pada tanggal 15 Februari 2011 di mana sehari ada 7 hadiah penalti. Beruntungnya 6 penalti pekan ke-16 tidak ada satupun yang gagal dieksekusi para Algojo. Selamatkan AC Milan dari Udinese, Ibrahimovic sah masuk geng Ronaldo dan Messi. Zlatan Ibrahimovic sah masuk geng Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi setelah menjadi penyelamat AC Milan dari kekalahan kontra Udinese Minggu 12 Desember. Berkat gol tendangan salto dari kaki kanannya ke gawang Udinese, Zlatan Ibrahimovic kini mencatatkan 300 gol di Liga. Bomber asal Swedia ini resmi bergabung dengan Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi sebagai pemain yang mampu mencetak 300 gol di 5 liga top Eropa. Samai rekor Luca Toni, Dusan Vlahovic bidik catatan Cristiano Ronaldo. Penyerang Fiorentina Dusan Vlahovic terus mengundang perhatian musim ini. Kali ini ia mendekati rekor Cristiano Ronaldo setelah menyumbang gol ke gawang Salernitana. Dilansir dari Opta, Vlahovic merupakan pemain ketiga yang berhasil mencetak lebih dari 30 gol dalam 1 tahun kalender. Dengan 31 gol, Vlahovic menyamai catatan yang dibuat oleh Luca Toni pada tahun 2005 lalu. Saat ini Cristiano Ronaldo masih memegang rekor gol terbanyak dalam 1 tahun kalender di Liga Italia yaitu 33 gol. Dusan Vlahovic berpeluang untuk melampaui rekor Cristiano Ronaldo hingga akhir tahun ini.
Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya. Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you, gengs!